hamba lebih rindu ditenggelamkan dalam kasih dan anugerah-Nya. Maka kita harus semakin dalam lagi mengasihi, merindukan dan mencintainya dalam ibadah kita. Mari bersama-sama kita akan melakukan pengakuan di dalam ibadah kita, bahwa pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama menyanyikan memuji Dia pada pagi hari ini, karena Dia yang kita cintai. Kita membawa hati kita pada pagi hari ini untuk menyembah Dia, karena Dia memberikan kemenangan dan sukacita. Dengan mengundang hati kita mau menyembah Dia. Pujian yang terbaik untuk Dia.
Allah yang ada di tempat yang maha tinggi berkenan mengalirkan kasih dan anugerah-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering, terus mengalir kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan dengan kasih dan anugerah itu kami boleh menjalani hidup kami. Bahkan karena kasih-Mu, air mata kami, duka cita dan kesedihan kami digantikan sukacita oleh sebab pengharapan di dalam Engkau. Kami percayakan ibadah Sabat sulung di tahun ini sepenuhnya dalam otoritas kuasa ilahi. Dan kami percaya hidup kami hari ini boleh memperoleh berkat sulung yang datang daripada Tuhan melalui ibadah Sabat hari ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dalam percaya. Amin. Kita mau bersama-sama memuji menyembah Dia, karena ini waktunya gerejanya dibangkitkan. Ini waktunya kita menuai, karena kuasanya telah tercurah dan urapannya telah tercurah bagi kita. Haleluya.
siap menuai. Barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Barang siapa berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita akan bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dia telah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Kita bersyukur bahwa Dia begitu mengasihi kita. Dia telah memanggil kita sebagai alat kerajaan-Nya. Kita akan menuai ladang yang telah memenuhi. Biar Dia jadikan kita bait suci-Nya, bait suci yang kudus dan yang tak bercela. Kamu siapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Haleluya.
setiap kami merindukan menjadi bagian bagi alat yang dipergunakan oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan, bagi bangsa dan negara ini, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi dunia. Tetapi terlebih dahulu biarlah Tuhan boleh memberikan kasih dan anugerah, boleh memberkati hidup kami sebelum kami berangkat bersama-sama untuk melakukan panggilan kudus ini. Oleh sebab itu kami rindu dalam pemberitaan firman hari ini, Engkau boleh membuka hati dan segenap keberadaan hidup kami dilayakkan untuk menerima firman, sehingga firman itu akan menerangi segenap hati, pemikiran, akal budi kami, sehingga dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami diberikan kecakapan untuk melakukannya. Dan kami percaya berkat dan anugerah dari firman itu akan memberkati hidup kami. Pakai hamba-Mu dalam otoritas-Mu, keterbatasan hamba-Mu boleh dibangun oleh kuasa-Mu. Bahkan Roh Kudus boleh memberikan kemampuan dan menopang hidup hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran hari ini. Kami siap diberkati di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita melakukan ibadah Sabat Sulung, dan kita percaya berkat dari Sabat Sulung hari ini pun menjadi bagian dari milik kita. Tema kita hari ini adalah penuaian, ya. Penuaian. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum kita berbicara tentang penuaian, kita perlu tahu terlebih dahulu. Ketika kita berbicara tentang penuaian di dalam Alkitab, ya, banyak tulisan yang di dalamnya memuat penuaian itu terjadi ketika ada pemulihan. Ketika tidak ada pemulihan, tidak ada penuaian. Dan penuaian itu akan terjadi diawali dari sebuah pengorbanan. Tidak ada orang yang menuai yang tidak berani berkorban. Dan tidak ada penuaian yang terjadi apabila tidak diawali dengan adanya usaha dan upaya. Artinya apa? Penuaian merupakan hasil akhir dari sebuah produk yang diawali dari kehidupan yang berani berkorban, dari kehidupan yang berani bertindak, dari kehidupan yang berani berubah. Sebab tanpa itu pemulihan tidak akan terjadi, dan pada akhirnya orang Kristen pun tidak akan pernah mengalami penuaian dalam konteks berkat. Hari ini saya ingin menyampaikan konteks penuaian dari sudut pandang berkat. Ya, nanti lain waktu ya ada hamba Tuhan lain dan saya juga akan menyampaikan konteks penuaian dalam konteks jiwa. Nah, hari ini saat itu di awal tahun ini seluruh kehidupan sedang jemaat boleh diberikan terang firman Tuhan. Ya, terang firman Tuhan itu boleh menerangi akal budi hati, ya, pemikiran, supaya apa? Dapat melihat bagaimana supaya hidup kekristenan kita itu ada dalam berkat. Di ibadah awal tahun saya katakan, sebuah gereja tidak mungkin menjalankan tugas material ketika gereja itu tidak diberkati. Dan gereja akan diberkati apabila jemaat juga hidup dalam berkat. Ini korelasi, ini berhubungan. Sebab untuk panggilan penuaian jiwa-jiwa, ya, kalau saya berkata dalam bahasa Jawa itu perlu burampe, ya, perlu kelengkapan-kelengkapan yang tidak mungkin kita dapat lakukan kalau gereja dan jemaat tidak diberkati. Ya. Konteks penginjilan saat ini tidak bisa kita lakukan seperti dahulu. Ya, penginjilan verbal memang masih bisa dilakukan, tapi penginjilan verbal secara tatap muka itu tuh tingkat resikonya tinggi. Dan sebagian besar saat ini gereja memakai media IT. Dan media IT ini juga membutuhkan besaran yang setiap gereja harus berpikir untuk mengadakannya. Sebab gereja yang tidak mampu menjangkau sarana sesuai dengan kapasitas perkembangan zaman ini, maka gereja itu tidak akan dapat melakukan fungsinya secara optimal. Nah, ini harus kita pahami bersama. Pertama kali kita harus pahami bahwa untuk mengalami penuaian, hidup kita harus dipulihkan dulu. Hari ini saya rindu hidup kita dipulihkan dalam konteks rohani dan dalam konteks kinerja. Nah, saudara, mari kita lihat ada beberapa situasi yang saat ini kita alami dalam hidup. Oke, bisa dibantu saja teman dari counter, belum bisa. Ada beberapa tantangan zaman. Tantangan yang pertama, pandemi COVID-19 belum selesai. Ini realitas. Nanti saya korekan. Kemudian yang kedua, ya, krisis ekonomi dampak daripada pandemi terjadi di mana-mana. Terus berikutnya, sempitnya lapangan kerja, ya, karena pandemi
Perusahaan, pabrik tidak mampu membiayai operasional kebutuhan pabriknya, tidak mampu membiayai kebutuhan hidup karyawannya dengan gaji yang sepadan. Ini realitas. Kompetisi lapangan pekerjaan. Oleh sebab banyak perusahaan, pabrik yang ditutup, akhirnya orang mencoba membuat lapangan kerja sendiri. Sehingga yang namanya muncul jenis-jenis pekerjaan di bidang kuliner itu banyak sekali saat ini. Dan ini tantangan yang tidak kecil. Semuanya saya kaitkan dengan masalah ekonomi dulu. Sempitnya wilayah pasar nyata bagi yang tidak menguasai IT. Sekarang proses perdagangan, proses orang marketing itu semuanya lewat IT. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan yang tidak menguasai IT? Bagaimana dia dapat menjangkau pangsa pasar yang jauh lebih luas? Meskipun saya tahu Tuhan sanggup membuat jalan bagi orang itu, tatkala persyaratannya dipenuhi. Ya, nanti kita coba lihat. Nah, saudara dikasih Tuhan. Lantas, kalau kondisi itu sulit, muncul pertanyaan, siapa orang yang dapat menuai di tengah tantangan? Kalau orang menuai dalam situasi kondisi baik itu mudah. Ya, dari sisi modal ada, pangsa pasar ada, situasi dan kondisi kondusif, tidak cuma keamanan. Karena tampaknya dulu orang sangat sulit melakukan kegiatan apabila kondisi tidak kondusif di bidang keamanan. Tapi tampaknya sekarang kondusivitas di bidang kesehatan itu menjadi penghalang bagi perkembangan dan lajunya perekonomian Indonesia. Sehingga Bapak Presiden Jokowi mengatakan untuk meningkatkan lajunya perkembangan ekonomi Indonesia, maka pandemi harus diatasi terlebih dahulu. Ini realitas, saudara, yang setiap orang menghadapinya, tidak terkecuali orang Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang dapat dan sanggup bisa mengalami penuaian di masa-masa atau di tengah tantangan? Sementara tema gereja kita tahun ini merupakan tema yang berat, tetapi berbahagialah yang mengamini dan mengerjakannya, menuai berkat di tengah-tengah tantangan zaman. Saudara, ada yang bisa menghindar dari tantangan zaman? Gak ada, saudara. Ada yang bisa menghindar dari permasalahan yang timbul akibat perkembangan zaman? Gak bisa. Kita ada di tengah-tengah komunitasnya. Justru kehidupan kekristenan dibalik. Jangan fokus pada tantangannya, tetapi fokuslah pada upaya yang bisa kita kerjakan untuk mengatasi tantangan itu, sehingga kita dapat menuai berkat. Nah, saudara, mari yang pertama saya mau lihat dari sudut pandang kehidupan kita secara rohani. Siapa yang menuai berkat? Siapa yang dapat menuai di tengah-tengah tantangan? Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, ya, berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita balik dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang orang mempertentangkan sebetulnya iman dulu atau perbuatan dulu. Dalam sudut pandang kekristenan di gereja ini saya ajarkan, sudut pandang yang pertama kali harus diletakkan, harus dasarnya dulu iman, bukan perbuatan. Iman dulu, ya, harus diletakkan dasar iman yang teguh, konteks iman yang benar, konteks iman yang sesuai dengan firman, konteks iman yang sesuai dengan pekabaran Injil yang kita dengar, yaitu iman kepada Kristus Tuhan, bukan iman yang lain. Kadang-kadang ya kita berpikir bahwa dengan logika kita dapat selesaikan permasalahan, tetapi tanpa kita sadari, kadang-kadang logika kita itu menyesatkan. Kenapa? Karena logika perlu diterangi oleh sinar yang berasal dari hati dan jiwa kita. Hati dan jiwa kita, sinarnya itu positif, benar, apabila diterangi oleh terang firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini konteks dasar. Kalau yang pertama kita percaya, ketika aku melangkah, aku percaya, diawali kata percaya, diawali dari kata pistis, diawali dari kata faith, iman. Aku percaya hari ini hidupku diberkati. Saudara, saya beberapa kali lihat status orang jemaat, selalu sering ditulis
Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu hari ini. Padahal kalau seringkali saya lihat, kadang-kadang jam menulisnya itu sebelum bekerja. Berarti ini ada pengharapan dalam hidupnya. Hari itu hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Berarti ketika melangkah, iman dan keyakinannya bahwa Tuhan memberkati, itu ada terlebih dahulu sebelum aktivitas. Ya. Nomor satu, mari kita belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mengandalkan kepada manusia seringkali kita mengalami kekecewaan, apalagi di kondisi seperti ini, saudara. Situasi dan kondisi tidak hanya menghantam relasi antar manusia, ya, yang bukan satu keluarga, yang bukan satu kantor dan lain sebagainya. Dan saya percaya di tengah-tengah kondisi ini, orang-orang dalam satu kantor seringkali ketika terjadi perampingan, ya, tenaga kerja, saya percaya kompetisi secara diam, ya. Kalau saya berkata, ya, semacam black competition itu terjadi, ya. Kompetisi diam-diam, yang satu menjatuhkan yang lain supaya ketika terjadi perampingan saya masih tetap bisa berada di kantor itu, ya. Pasti akan ada upaya-upaya untuk menjatuhkan yang lain dan lain sebagainya dengan kondisi seperti ini. Karena setiap orang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan pada akhir zaman, ya, orang akan jauh lebih mencintai dirinya sendiri. Ini realitas. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya perkara-perkara ini juga mengguncang kehidupan setiap keluarga relasinya. Dan saya percaya ketika kehidupan kita itu mapan, enak, ya, penghasilan kita itu mampu mengcover semua kebutuhan hidup, keluarga pasti akan cenderung berjalan jauh lebih baik. Tetapi bagaimana ketika income mulai berkurang, kebutuhan hidup tetap, apakah kondisi damai sejahtera dan relasi antar anggota keluarga masih tetap dapat dipertahankan dengan kasih atau tidak, itu menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi ini realitas yang harus diselesaikan oleh kekristenan. Sebab apa? Pada akhirnya setiap orang akan menghadap kepada tata pengadilan Tuhan. Dan setiap orang dalam hidupnya harus tetap bertahan di atas dasar kebenaran firman, supaya dia didapati oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan dan sahabat yang setia. Andalkan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, ada banyak perkara-perkara yang di luar kemampuan kita, Tuhan bisa kerjakan. Kemudian yang kedua, ya, orang yang dapat menuai di tengah-tengah tantangan adalah orang yang hidupnya beribadah kepada Tuhan dengan setia. Saudara, apa kaitannya ibadah dengan berkat? Apa kaitannya ibadah dengan penuaian? Saya mau berkata kita bisa ibadah dimanapun, saudara. Tetapi gereja itu menjadi salah satu sentral di mana kehidupan kekristenan dibangun dan dikembangkan. Dan ibadah itu menjadi satu bukti hidup dalam ketaatan. Nah, kalau hidup kita taat kepada Tuhan, mana mungkin Tuhan tidak memberkati hidup kita. Ketika kita mulai meninggalkan jam-jam ibadah kita, ketika kita mulai meninggalkan jam-jam pelayanan kita, nanti kita lihat dalam kitab Wahyu, teguran keras Tuhan terhadap jemaat Laodikia. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas, engkau suam-suam, maka aku muntahkan. Saudara, ini berbicara tentang kehidupan pelayanan yang mulai suam. Ya, saya baca banyak konferensi tafsir, semuanya mengarah pada situasi kondisi kehidupan jemaat. Saat itu peribadatan jalan, tapi kesuam-suaman peribadatan terjadi. Pelayanan mulai klokro. Maka tadi pagi ketika saya menyampaikan sesuatu di belakang, ingat, kita hidup itu karena anugerah. Bahkan seringkali kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalamku. Hidup kita sudah dibeli dengan lunas, harganya dibayar. Oleh apa? Nyawa. Bukan oleh uang, oleh nyawa, oleh darah Kristus. Oleh sebab itu, yang menuai adalah orang yang memiliki kehidupan peribadatan dan pelayanan yang sungguh-sungguh. Poin yang ketiga, orang yang diberkati dan dapat menuai berkat di tengah-tengah tantangan zaman adalah orang yang menghargai firman Tuhan, mendengar, menerima, dan melakukannya.
menghargai firman Tuhan, ketika firman itu dibentangkan, pasti mendengar dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin pikirannya dicampur dengan yang lain. Saudara, adonan roti akan rusak, akan kamil ketika ada tetesan ragi. Camkan baik-baik. Siapapun orang yang menyampaikan kebenaran firman, ketika kita tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, bukan pengkhotbahnya yang rugi, bukan firmannya yang rugi, tapi kita sendiri yang mengalami kerugian. Sebab kita merusak konten firman yang dimasukkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana seseorang dapat mengerjakan firman dengan baik kalau dia tidak mendengarnya, tidak menyimpan dalam kibat hatinya? Tidak akan mungkin, saudara. Maka ciri orang yang menghargai firman Tuhan, dia pasti mendengar dengan setia. Dia mau menerima firman itu baik atau tidak baik menurut sudut pandangnya. Karena semua apa yang ditulis oleh Tuhan melalui setiap orang yang dipercaya dalam ilham ilahi, firman ini berfungsi untuk membangun, mendidik, bahkan sekali lagi cukup keras menegur dan mengingatkan. Tapi ingat, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kalau kita menolak seperti bangsa Israel kebenaran firman, maka terlalu lama kita mengalami penuaian. Bangsa Israel seharusnya secara topografi dan geografi lebih cepat bisa sampai tanah Kanaan, tapi muter-muter. Kenapa kehidupan kekristenan seringkali sulit mengalami penuaian? Karena sulit mengalami pemulihan hidup. Kenapa sulit mengalami pemulihan hidup? Karena tidak mau mendengar dan menghargai firman itu dengan baik. Saudara, Rasul Paulus punya prinsip dalam hidup. Entah dengan tujuan apa firman itu disampaikan. Bahkan saat itu Rasul Paulus sendiri tahu, ketika dia ada di dalam penjara, ketika dia tulis surat, ada banyak orang yang mencoba merebut hati jemaat yang dilayani oleh Paulus dengan surat-suratnya. Bahkan ada yang mengupayakan menjatuhkan Paulus. Bahkan lebih daripada itu, para pengajar sesat membelokkan pengajaran yang benar. Tetapi bagi Paulus, entah dengan tujuan apa dia melakukan pekerjaan pelayan, yang terpenting nama Tuhan yang dipermuliakan, yang terpenting Injil itu diberitakan. Sehingga saya mau berkata, mungkin dalam kacamata pandangan teologi yang banyak, kadang-kadang orang berkata, aku sudah melakukan apa yang benar. Menurut pandanganku, ketika ada dalam pengajaran teologi itu, saya mau berkata, ketika kita ada dalam komunitas itu, saya berkata hidup saudara nggak salah. Kenapa? Karena kita memang berada dalam konteks itu. Maka kalau seperti saya berkata, seorang anak kecil makan bubur itu nggak salah, nggak salah. Tapi kalau anak kecil dipaksa makan makanan yang keras, malah mencret, pencernaannya rusak. Demikian juga kekristenan. Kita dapat memahami dengan benar tumbuh perkembangan kehidupan kita secara rohani. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sebetulnya dari sisi usia, dari sisi waktu kita mengenal Tuhan, kita masih kanak-kanak atau sudah dewasa? Ini terkait dengan bagaimana kita merespon firman dengan menghargai. Seorang anak, ya kadang-kadang saya lihat anak saya yang kecil itu ketika dengarkan cerita atau apa sambil lalu, meskipun ketika ditanya dia bisa. Tapi bagaimana dengan respon hidup kita sebagai jemaat yang dewasa? Apakah dengan sungguh-sungguh kita fokus pemikiran kita jangan sampai ragi itu ada dalam hidup kita? Sebab kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan dapat menghargai firman Tuhan. Tetapi keberadaan kita saat ibadah lebih cenderung melihat siapa yang menyampaikan khotbah, dan ini bersalah di hadapan Tuhan. Ya, karena pada dasarnya hamba Tuhan hanya alat. Meskipun saya mau berkata hamba Tuhan pun nggak boleh dilecehkan dalam hidupnya, tapi esensi utama adalah firman yang disampaikan. Nah, yang menuai adalah orang yang menghargai firman dalam hidupnya. Nanti bisa dibaca dalam banyak Alkitab. Ya, siapa yang tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Yang firmanku tinggal di dalam kamu, ya, dan lain sebagainya. Maka mintalah, Tuhan akan memberkati. Ini jadi kebenaran dari Tuhan. Nah, pesan penting dalam hidup kita adalah mari serius tahun ini menyikapi hidup kerohanian kita. Jangan main-main. Kemarin di dalam ibadah, ya akhir tahun, pada tutup tahun, siapa yang survive? Orang yang hidup rohaninya sungguh-sungguh. Kalau orang hidup rohaninya nggak sungguh-sungguh, pasti akan tergilas.
oleh tantangan. Ingat perumpamaan tentang penabur. Ya, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam hidupnya, semak duri, semak belukar, onak, bebatuan itu pasti ada dalam hidupnya. Dan dia tidak akan dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana dia dapat menuai. Maka dalam nats perumpamaan Yesus berkata, bagian benih yang lain jatuh di tanah yang subur, yang tumbuh menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Ini berbicara tentang situasi hati dan kondisi seseorang yang terima firman itu dengan menghargai, ya, sehingga hidupnya diberkati oleh Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 15-16 tadi sudah saya tekankan. Yang suam-suam akan dimuntahkan, ya, yang suam-suam akan dimuntahkan, hati-hati. Ya, saya sampaikan seperti ini sebagai sebuah peringatan dalam hidup kita semua, termasuk saya. Ya, jadi hamba Tuhan pun tidak boleh suam-suam dalam kondisi keadaan apapun, tidak boleh suam-suam. Bahkan situasi relasi pertemanan, keluarga dan lain sebagainya, ya, tidak boleh mempengaruhi pelayanan yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Jangan sampai karena situasi dan kondisi, saudara, kita kemudian memutus, kemudian kita berhenti, kemudian kita menjauh. Ya, pesan pelayanan kita mulai berkurang. Perlu dipertanyakan kehidupan kekristenan kita. Dan itu kita berada dalam kondisi yang bahaya. Kecuali kalau dalam hidup kita, ya, ada satu situasi yang perlu diselesaikan. Misalnya ketemu sama yang atur jadwal, ketemu sama bidang ibadah, ketemu dengan saya Pak retreat 1-2 bulan. Tapi 1-2 bulan digunakan sungguh-sungguh, ya, untuk meretreat diri, membangun relasi. Setelah itu, setelah dicas dengan power rohani, kembalilah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu yang terjadi, saya percaya hidup kita dipermaklumkan oleh Tuhan. Yesus sendiri dalam waktu tertentu pasti menyendiri dalam rangka apa? Berdoa. Nah, ini saudara. Nah, ini di bidang kerohanian. Jadi jangan suam-suam. Ya, ibadah sungguh-sungguh, dengar firman sungguh-sungguh. Ya, jadi orang Kristen dalam hidup mari mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main boleh saat ini. Karena yang main-main, yang suam-suam pasti akan dimuntahkan. Kita mulai bersihkan pemikiran kita ketika kita dengar firman Tuhan. Dan mari ketika kita beribadah dengan setia. Dan mari kita dalam semua laku kita mengandalkan Tuhan. Kemudian, siapa yang dapat menuai di tengah-tengah tantangan zaman? Saya mau berkata yang pertama adalah orang yang mencintai pekerjaannya. Mungkin saudara bingung, dengan kitab Honorat ya, firman yang menekankan orang harus mencintai pekerjaannya. Buka Khotbah pasal 3 ayat 22. Sehingga dari sini nanti jangan gelo, jangan ketung ketika Tuhan percayakan sebuah pekerjaan yang menurut kita, kok pekerjaannya jelek ya, pekerjaannya kok tidak baik ya, pekerjaannya kok hanya seperti ini gitu, gak enak. Ya, supaya apa? Supaya dalam hidup kita memahami dengan benar, ya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu sumber berkat. Khotbah pasal 3 ayat 22 dikatakan, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah, sudah dikasih tahu. Ini kata pengkhotbah. Orang yang paling bergembira itu orang yang mencintai pekerjaannya. Orang yang menghargai pekerjaannya. Orang yang ketika melakukan aktivitas pekerjaan yang dipercayakan dalam hidupnya dikerjakan dengan sukacita. Jadi tidak ada pekerjaan dalam tataran stratifikasi grade oleh Tuhan. Oh, itu pekerjaan terhormat, ini tidak terhormat, tidak. Semua pekerjaan itu mulia. Semua pekerjaan itu terhormat. Sekalipun mungkin kalau kita lihat di dalam kitab Kolose, sekalipun kita itu menjadi hamba, bahasa sekarang dalam bahasa Jawa jadi jongos, jadi pembantu. Ya, di gereja bekerja sebagai koster, Tuhan nggak melihat itu grade bawah. Jadi cintailah, bekerjalah dengan gembira. Maka ketika kita bekerja dengan sukacita, kita bekerja dengan gembira terhadap pekerjaan apapun yang terpercayakan dalam hidup kita, maka kita percaya firman Tuhan. Dari pekerjaan itu akan mengeluarkan air yang berbuah-buah. Mengeluarkan air, ini berbicara tentang berkat yang berkelimpah. Bagian yang berikutnya, yang kelima, siapa yang dapat menuai di tengah tantangan adalah orang yang mau bekerja keras.
Tadi di bagian pembukaan Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai 6. Ya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ya, ada nats yang lain saudara tentang orang yang serius, ya. Pengkhotbah pasal 11 saudara. Coba lihat Pengkhotbah pasal 11. Kalau Mazmur sudah percaya tadi sudah hafal semua. Tentang Pengkhotbah ini jarang orang juga buka. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ini pesan. Ini berbicara tentang kerja keras, berbicara tentang kreativitas. Orang bekerja yang tidak kreatif pasti kurang produktif. Kalau orang kerja tidak kreatif, pasti value-nya tidak pernah meningkat. Saudara tahu ketela di daerahnya Pak Diarti banyak. Dulu ketel itu harganya berapa sih? Tapi sekarang dikemas demikian indah, saudara, satu tambir itu bisa mencapai harga 300-400 ribu. Tela saudara. Tapi karena orang mau bekerja keras, tidak membiarkan tangannya istirahat, bukan berarti kita tidak boleh istirahat, bukan. Maksudnya ini berbicara tentang kerja keras, berbicara tentang kreativitas. Maka kerja keras dan kreativitas itu meningkatkan value pekerjaan kita. Nilainya naik. Pasti penghargaan orang pasti akan naik. Nek ketela digodok tok saudara, sak tengkel itu regane paling 500 rupiah. Saya upon mentok saudara. Tapi coba dikemas menjadi grupi, bahasa saya di sini nggak tahu istilahnya. Grupi yang dalamnya ketela, ya, yang ditubuh halus, dalamnya kasih pisang, kasih warna alami yang cukup bagus, dikemas, ditabur dengan kelapa, taruh tempat yang bagus, itu nilainya bisa 5.000, 5 kali lipat harganya. Padahal pada sak tengkel ya saudara. Ini berbicara kreativitas, kerja keras, dan orang-orang seperti inilah yang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan pesan secara rohani untuk kita, ya, pesan kinerja Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 23. Meskipun kita, siapapun kita, maka dengan pekerjaan, kerjakanlah itu seperti kita kerjakan untuk Tuhan. Karena pada dasarnya pekerjaan yang dipercayakan dalam hidup kita itu datangnya daripada Tuhan. Amin saudara. Ingat pembagian 12 suku Israel ini juga berbicara tentang pembagian kerja. Orang Lewi kalau tidak mendapat bagian, kemudian dia ditetapkan Tuhan untuk mengelola kegiatan peribadatan, dari situlah dia mendatangkan berkatnya. Demikian juga dalam hidup kita. Kerjakan itu Tuhan. Ketika kita bekerja Tuhan, aku kerjakan ini dengan takut akan Engkau. Aku rindu ketika aku bekerja seluruh kehidupan keluargaku sejahtera. Aku rindu ketika aku bekerja ada banyak berkat yang masuk, sehingga biaya pendidikan anak-anakku dapat terselesaikan dengan baik. Bahkan bagi orang tua yang punya kerinduan lebih Tuhan, aku rindu di masa muda aku bekerja keras, supaya besok ketika anak-anakku dewasa, aku bisa nyangoni anak-anakku. Gak salah saudara. Dan saya percaya kerinduan ini pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sebagai kata akhir simpulan untuk menuai berkat. Maka yang pertama, tata kehidupan kerohanian kita di tahun 2021 ini lebih baik lagi. Dan bagian yang kedua adalah jadilah orang yang mencintai pekerjaan yang Tuhan berikan. Jangan bersungut-sungut, jangan membandingkan dengan yang lain. Dan bekerja keraslah untuk menuai hasil darinya. Mohon maaf, ya ini hanya sebuah contoh. Tukang tambal ban tidak akan menuai berkat dari pekerjaan orang yang kerja di perbankan, tapi dia buat berkat dari situ tambal ban. Orang membuat makanan untuk disajikan, dia tidak akan menuai berkat dari seorang insinyur yang merancang bangunan, tapi dia peroleh berkat dari makanan yang dibuat. Oleh sebab itu cintai pekerjaan yang Tuhan percaya apapun bentuknya, karena dari dalam mana hidupmu dipelihara, bahkan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan tunduk diri dalam doa. Kusembah Kau, Yesus, kusembah Kau.
segenap hatiku dan kekuatanku. Jesus, I worship you with all my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, oh Jesus, I worship you with all my heart and all of my soul. I love you, I love to worship. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship. Sekali lagi, I worship you, I worship you, oh Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Satu saksi dan Tuhan Bapa berdiri. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Muliakanlah Tuhan dengan lidah dan bibirmu. Permuliakan Dia dengan hati, jiwa dan rohmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadirat-Mu. Berikan hidupmu untuk selalu mengandalkan Dia. Jangan meninggalkan ibadahmu. Hargai firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Bertumbuhlah secara rohani sebagai pribadi-pribadi yang dewasa. Jangan suam-suam lagi. Karena ketika engkau suam-suam mempertumbuhkan hidupmu secara rohani, engkau kehilangan berkat. Tapi sebaliknya, ketika engkau tidak suam-suam, dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dengan sungguh-sungguh beribadah, dengan sungguh-sungguh melayani, dengan sungguh-sungguh dan menghargai mendengar firman-Nya, maka berkatlah, penuailah yang terjadi dalam hidupmu. Jadilah orang-orang yang rajin bekerja. Janganlah jadi pemalas. Cintailah pekerjaan yang terpercayakan dalam hidupmu. Kerjakan. Jangan lihat mendatangkan uangnya, tapi lihatlah kerjakan. Karena engkau kerjakan untuk Tuhan, maka berkatnya, penuainya, uangnya dilimpahkan atas hidupmu.
Yesus ku sembah, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah, Yesus ku segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku rindu menyembah. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku rindu menyembahmu, Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau dengan iman dan percaya kami. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau suam-suam lagi di tahun 2021. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kami. Kami mau beribadah dan melayani lebih sungguh-sungguh lagi dan tidak ada kesuam-suaman apapun yang terjadi. Kami mau lebih lagi menghargai firman bukan karena siapa yang menyampaikan atau apa konten isinya, tapi kami mau menghargai Engkau yang berbicara di dalam firman itu. Maka kami percaya penuhan terjadi di dalam kuasa nama Yesus. Hidup kami boleh ada dalam kelimpahan anugerah, segala kebaikan bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi atas ladang pekerjaan kami. Kalau di tahun 2020 kami mengalami ketandusan di ladang pekerjaan, di tahun ini kami percayakan dalam nama Tuhan Yesus akan mengalir aliran air yang menyuburkan ladang pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus mendatangkan berkat pemeliharaan, bahkan kelimpahan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Didik bentuk kami untuk tidak menjadi seorang pemalas, menjadi orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh yang penuh dengan kreativitas mengerjakannya. Ajar kami apapun pekerjaan kami itu datangnya daripada Tuhan. Kami mau mengerjakannya dengan bergembira. Kami mau mencintainya karena dari dalamnya ketika kami kerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka aliran-aliran air berkat pun akan Tuhan kucurkan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih tanam peterkan firman-Mu di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan untuk Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tunaikan syukur. Tunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan Tuhan kemuliaan-Mu, tinggikan Tuhan Engkau selamanya.
Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di dalam kerajaan surga, di atas gereja dan di atas jemaat seperti di dalam kerajaan-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami seperti kami belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dijauhkanlah daripada hidup kami segala pencobaan. Lepaskanlah kami daripada apa yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau-lah yang memiliki gereja dan jemaat. Dan biarlah setiap kami yang boleh hadir hari ini ada dalam anugerah dan berkat-Mu, ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam kuasa berkat kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan memelihara hidup mereka demikian sempurna, bahkan Tuhan akan limpah-limpahkan berkat tahun ini, sehingga dalam hidupnya anak-anak-Mu mempermuliakan nama Tuhan. Berkati program renovasi gedung gereja, pengadaan lahan parkir mobil pelayanan, dan kami percaya di bulan ini proses cetak sertifikat diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Semua terjadi bukan untuk kemegahan kami ataupun gereja secara fisik, tetapi untuk kemegahan dan kemuliaan nama Tuhan semata. Hamba menengadahkan tangan, diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Diberkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang setia, sehingga dari hidupnya terpancar kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka mulai sekarang berdirilah dengan teguh dalam keyakinan iman-Mu. Pandanglah Dia, Tuhan sumber berkat dan pertolongan dalam hidup-Mu. Angkatlah kedua tangan-Mu dengan percaya dan terimalah berkat-Nya yang sempurna hari ini. Kiranya pagi hari ini turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup kita. Berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya persekutuan dalam kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam, memimpin menyertai hidup kita untuk menuai berkat di tahun ini, bahkan di tahun-tahun yang akan datang, bahkan di masa di mana Tuhan Yesus boleh datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman. Amin. Shalom, shalom.